Hari ini Ibu akan mengajar tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 3 muatan IPA dan bahasa Indonesia. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, muatan IPA KD 3.5 dan 4.5, sifat-sifat magnet. Di arena pameran negara-negara ASEAN terdapat beberapa usaha kecil yang menjual cenderamata. Salah satunya adalah cenderamata dari bahan magnet. Ayo anak-anak ibu, perhatikan berbagai cenderamata yang terbuat dari bahan magnet berikut. Yang pertama, burung cendrawasih, yaitu dari Papua. Kemudian ada juga monas, rumah gadang dari Sumatera Barat. Kemudian wayang, kapal layar, dan gambar hewan yang lucu. Keenam cenderamata tersebut terbuat dari magnet. Cenderamata jenis ini umumnya berupa souvenir yang mengambil bentuk-bentuk khas dari daerah tersebut. Misalnya candi di Jogja, atau ondel-ondel di Jakarta, gajah di Bangkok, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ibu, sekarang kamu bisa melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Perhatikan tujuan, alat dan bahan, serta langkah-langkah dalam percobaan sifat-sifat magnet tersebut. Nah, apabila kamu sudah selesai membuat percobaan tersebut, mari kita isi laporan berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan. Percobaan sifat-sifat magnet. Tujuannya adalah untuk mengetahui sifat-sifat magnet, kemudian alat dan bahan, sepasang magnet, peniti, penjepit kertas, pensil, dan pulpen. Langkah-langkahnya adalah: dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Yang kedua, dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Yang ketiga, dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Yang keempat, dekatkan magnet dengan kertas. Yang kelima, dekatkan magnet dengan pensil. Yang keenam, dekatkan magnet dengan peniti. Ketujuh, dekatkan magnet dengan pulpen. 8. Letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas, tepat di bawah magnet yang pertama. Geser magnet yang di bagian bawah. Nah, hasil percobaannya adalah seperti ini. Kamu bisa membacanya ya. Metode percobaan: mendekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Hasilnya tidak menempel. Mendekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Hasilnya saling menempel. Mendekatkan magnet dengan penjepit kertas. Hasilnya saling menempel. Mendekatkan magnet dengan kertas, tidak menempel. Mendekatkan magnet dengan pensil, tidak menempel. Mendekatkan magnet dengan peniti, saling menempel. Mendekatkan magnet dengan pulpen, tidak menempel. Dan mendekatkan dua magnet di antara selembar kertas, saling menempel. Kesimpulan dari percobaan ini adalah: yang pertama, magnet dapat menempel dengan magnet lain yang berlainan kutub. Yang kedua, magnet dapat menarik benda-benda logam. Yang ketiga, magnet dapat menembus medium yang tipis. Nah, itulah kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan tentang sifat-sifat magnet. Dari percobaan tadi, kita dapat mengetahui sifat-sifat magnet. Yang pertama, memiliki gaya tarik. Yang kedua, memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, kutub senama tolak-menolak. Yang keempat, kutub tidak senama tarik-menarik. Yang kelima, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu.
Dan yang keenam, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Petunjuk mengisi formulir. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, comment, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Emilia Madonna berikutnya. Terima kasih. Tahukah kamu bahwa di arena pameran negara-negara ASEAN dibuka kesempatan untuk bergabung dengan klub sahabat pena antar negara? Untuk menjadi anggota, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Edo sangat tertarik untuk melakukan koresponden dengan teman-teman dari berbagai negara di ASEAN. Untuk itu, Edo ingin bergabung dengan klub sahabat pena siswa ASEAN. Untuk menjadi anggota, Edo harus membaca petunjuk pengisian formulir dan kemudian mengisi formulir seperti berikut ini. Petunjuk pengisian formulir klub sahabat pena ASEAN. Yang pertama, isilah formulir menggunakan nama lengkap. Yang kedua, isilah formulir menggunakan huruf besar. Yang ketiga, tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Yang keempat, tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Yang kelima, tulislah tujuan mengikuti klub. Dan yang keenam, tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Nah, anak-anak ibu, berikut bentuk formulir klub sahabat pena siswa-siswi negara ASEAN. Kemudian, kamu perhatikan nama lengkap sampai dengan tanda tangan. Nah, inilah bentuk formulir yang akan kamu isi apabila kamu tertarik untuk melakukan koresponden dengan teman-teman dari berbagai negara di ASEAN. Nah, kemudian setelah kamu paham bagaimana cara mengisi formulir, mari kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tertentu? Ya, jawabannya sebagai petunjuk pengisian formulir bagi si pengisi formulir. Pertanyaan kedua, apa saja informasi penting yang perlu dituliskan di formulir pendaftaran? Menuliskan identitas diri, menuliskan tujuan mengikuti suatu kegiatan atau organisasi, dan mencantumkan tanda tangan. Pertanyaan ketiga, mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Ya, agar alamat mudah ditemukan. Pertanyaan keempat, apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? Ya, tentu saja alamat akan sulit ditemukan, sehingga bisa membuat orang yang mencari alamat tersebut nyasar. Pertanyaan kelima, mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada formulir di bagian alamat? Karena kode pos dapat menjadi rujukan bagi seseorang untuk menemukan suatu alamat. Anak hebat harus semangat ya. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.